Syukran jazilan. Terima kasih. Al-kalimatus tsani allati satulqiha bismil mutakharijah Madrasah An-Nasriyah Al-Ustadzah Fatimatuz Zahra Jihan Fitri wa ilaiha faltafaddal mashkuran. Sambutan yang kedua dari alumni Madrasah An-Nasriyah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Fatimatuz Zahra Jihan Fitri, Sarjana Sosial Islam, Magister Pendidikan Islam. Beliau adalah salah satu zuriyah Simbah Kiai Haji Zainuddin yang saat ini menjadi dosen Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Sunan Kalijaga. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu ibu-ibu, adik-adik yang saya sayangi. Kita hari ini mau kumpul untuk menyaksikan, menjadi saksi kecintaan masing-masing dari kita terhadap Rasulullah, nggih. Hari ini banyak sekali malaikat ikut berkumpul bersama kita. Jadi mari kita beri salam dan mari bersama-sama kita menjawab salam. Sekali lagi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sah? Sah? Alhamdulillah. Mungkin ibu-ibu bertanya, sopo kuru dawa kayak pentol korek. Saya adalah salah satu alumni dari Madrasah Diniyah An-Nasriyah, juga Madrasah Ibtidaiyah An-Nasriyah, yang saat ini alhamdulillah saya berhasil sampai merantau membagikan ilmu yang saya dapatkan dari An-Nasriyah dulu ke kota Yogyakarta. Sebenarnya cita-cita saya adalah untuk nyantri di sini tadi, tapi ternyata saya disuruh naik panggung. Ya sudah, tidak apa-apa. Nuwun pangapunten kagem para ibu nyai, saya bukannya bermaksud cerutak aja. Nuwun pangapunten, ini para tetua yang meminta saya untuk naik. Jika kita merunut kepada sejarah An-Nasriyah, maka pada saat ini kita bisa melihat bahwa banyak sekali anak-anak atau generasi muda yang merasa keberatan untuk sekolah diniyah karena merasa muatan pelajarannya terlalu berat. Tapi percayalah adik-adik tercinta, para ibu, mbak-mbak, para sederek keluarga besar wali murid An-Nasriyah, apa yang sekarang kita hadapi dengan yang kita anggap berat, pada saatnya nanti akan membantu kita untuk menjadi lebih kuat. Karena kalau kita biasanya ya, kalau kita sekolah di sekolah biasa, pendidikan keagamaan kan hanya satu saja. Tapi kalau di madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah, pendidikan keagamaannya banyak. Jadi kadang-kadang rasanya berat sekali. Tapi nanti ketika adik-adik, teman-teman ini melanjutkan pendidikan, maka akan merasa bahwa apa yang sudah kita pelajari akan membuat kita merasa beban kita di kemudian hari akan menjadi lebih ringan. Itu saya rasakan. Jadi saya sekolah itu ya mboten nate sinau, tapi alhamdulillah barokahnya sekolah dunia yang walaupun harus diopiak-opiak,
yang walaupun ketika sekolah masih lebih sering ghibah berjamaah bersama teman-teman, tetapi alhamdulillah ketika menerima pelajaran atau mata kuliah itu rasanya semuanya masuk dengan begitu mudah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pendidikan keagamaan sebagai dasar dari ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh generasi muda. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya fondasi keagamaan, kita akan menjadi seorang ahli yang tidak memiliki lentera, sehingga berjalan kemanapun nabrak-nabrak, tidak ada yang mengarahkan. Maka kalau kita nanti jadi ahli komputer, kita bisa jadi hacker yang merugikan orang. Ketika kita jadi ahli biologi, kita bisa menciptakan senjata biologis yang merugikan umat manusia. Tetapi dengan dasar agama, apapun yang kita pelajari nanti akan membantu kita menjadi generasi yang islami, yang berilmu dengan ruh keislaman yang kuat. Sehingga ketika kita menjadi ilmuwan, menjadi akademis, menjadi apapun kita di kemudian hari, kita akan menjadi umat yang dibanggakan Rasulullah karena membawa nama baik umat Islam dimanapun kita berada. Seperti pengalaman saya kemarin ibu-ibu, ketika teman saya dari Texas University, dia datang, dia may I ask you something, Fatimah? Sure, saya jawab, kenapa? Why do many Muslims ask for donations on the bus in Indonesia? Dia bingung. Kenapa dia bingung? Kenapa kok banyak orang minta-minta di bis untuk pembangunan masjid, sementara orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha nggak pernah ada yang minta-minta di bis? Kalau kita tidak punya ilmunya, bagaimana kita menjelaskannya? Nggak bisa kita menjelaskan sama Michael McQuillan dengan mengatakan, oh sebenarnya mboten ngoten, oh mister, tenan sakjane Islam niku mboten ngoten. Nggak bisa. Maka bersama fondasi ilmu keislaman yang sudah kita miliki, khususnya dalam konteks ini adalah di Madrasah Diniyah An-Nasriyah, kita bisa di kemudian hari menjadi ilmuwan yang kemudian membawa ilmu kita untuk memberikan label yang lurus tentang umat Islam. Jadi kalau saat ini adik-adik, teman-teman merasa berat sekolah diniyah, bertahanlah. Seperti yang biasa saya katakan kepada mahasiswa saya, jalan terbaik tidak selalu terlihat sebagai jalan yang mudah, tetapi semua kesulitan untuk menempuh jalan itu mungkin merupakan pertanda bahwa jalan tersebut layak untuk diperjuangkan. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.